Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hitsbun Arif, dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sudah memberi sinyal tampaknya koalisi 02 yang rencananya semula akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Jakarta bubar jalan. Karena menurut Zulkifli Hasan, Ridwan Kamil itu sekarang ini fokus untuk maju pada Pilkada Jawa Barat, tidak lagi di Jakarta, sebagaimana diinginkan oleh Koalisi 02 dan juga tentu saja Presiden Jokowi ya, karena semula kan seperti dikatakan juga oleh Zulkifli Hasan itu Ridwan Kamil ini akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Nah, dengan pernyataan itu, saya kira ini Pilkada Jakarta dan juga Pilkada Jawa Barat ini konstelasinya akan berubah ya. Yang jadi persoalan sekarang justru Koalisi 02 kebingungan untuk mengajukan siapa yang akan diusung menjadi calon gubernurnya. Sementara kemudian kalau dari sisi oposisi sekarang justru pertanyaannya, oposisi ini maksud saya adalah partai-partai yang tadinya bergabung dalam koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKS, dan PKB, plus PDIP sekarang begitu ya. Itu sekarang justru mereka sedang menimbang-nimbang apakah nantinya PKS, Nasdem, PKB, dan PDIP itu bisa sepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan kemudian mencarikan siapa yang menjadi pasangannya, atau kalau kemudian tidak ada kesepakatan akan terulang kembali, yakni Anies versus Ahok. Artinya itu PDIP akan berjalan sendiri, dengan catatan kalau PDIP juga berhasil mendapatkan partner koalisi ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang akan terjadi Anies versus Ahok jilid 2 itu akan terulang kembali di Jakarta pada Pilkada 2024. Ini mengulang kembali seperti Pilkada 2017 ketika Anies berhadapan dengan Ahok. Nah, sikap Golkar dan Ridwan Kamil yang akhirnya memilih fokus di Jawa Barat itu setidaknya itu mendapat justifikasi dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang belum lama berselang, karena Kompas kan belum lama ini melakukan sejumlah survei itu mulai di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Dan hasilnya seperti kita ketahui di Jakarta itu Anies yang tertinggi 29,6%, kemudian disusul Ahok 20%, dan kemudian Ridwan Kamil itu hanya 8,5%. Sementara Kaisang yang tadinya juga kelihatannya diharapkan bisa ikut bertarung di Jakarta itu hanya 1% saja elektabilitasnya. Sementara itu di Jawa Barat elektabilitas Ridwan Kamil sangat tinggi. Dia mencapai 36,6%, dan kemudian pesaing terdekatnya adalah Deddy Mulyadi. Ini politisi dari Partai Gerindra yang hanya memperoleh 12,2%. Calon lainnya itu elektabilitasnya sangat jauh begitu ya. Nah, yang cukup menarik di Jawa Tengah itu Kaisang, seperti hasil dari Litbang Kompas itu suaranya dia tertinggi karena elektabilitas Kaisang di sana mencapai 7%. Ini meskipun belum signifikan tapi ini dia tertinggi, dan kemudian disusul oleh mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi itu 6,8. Jadi dari peta yang tadi, dari setidaknya hasil Litbang Kompas tadi, kalau kemudian pertama dijadikan justifikasi oleh Golkar dan Ridwan Kamil untuk mundur dari percaturan di Jakarta, karena ya dari situ saja terlihat bahwa peluangnya Ridwan Kamil itu bukan di Jakarta dia untuk menang, ya peluangnya yang terbesar adalah di Jawa Barat. Sementara Kaisang itu juga sulitlah dia untuk bersaing di Jakarta. Justru dia terbuka peluangnya meskipun masih sangat kecil ya, baru 7%. Itu di Jawa Tengah itu dia lebih berpeluang untuk maju pilkada. Nah, kalau kemudian ternyata Ridwan Kamil dan kemudian Kaisang juga tidak jadi maju di pilkada Jakarta, kan berarti ini yang figur yang paling menonjol saat ini kalau dari survei Kompas ya hanya Anies dan Ahok. Itu yang saya kira kemudian muncul analisis kemungkinan ini Ahok versus Anies atau Anies versus Ahok jilid 2 itu akan terulang kembali. Tetapi apakah seperti itu kalkulasinya? Nah, itu saya kira juga tidak sesederhana itu ya. Sekali lagi, satu dari survei tadi menunjukkan bahwa
Koalisi Indonesia Maju itu kelihatannya akan sulit untuk sampai pada satu kesepakatan bahwa mereka akan, maju bareng. Dalam hal ini ada satu figur yang diusung. Semula kan, Golkar seperti dikatakan Airlangga Hartarto itu mengusulkan agar Kaisang itu tetap maju di Jakarta dan dia dipasangkan dengan, kadernya yakni Yusuf Hamka atau yang dikenal sebagai Babah Alun. Ini pengusaha jalan tol ya. Tetapi ini, sebenarnya banyak pengamat yang menduga ini hanya cara dari, Golkar dan Airlangga Hartarto untuk ngeles dari Jokowi, untuk tidak tetap mengusung, Ridwan Kamil di Jakarta. Karena bagi Golkar, Jawa Barat itu jauh lebih penting untuk dipertahankan, dengan menempatkan Ridwan Kamil di sana dan peluang Ridwan Kamil juga lebih besar di Jawa Barat gitu. Tetapi, PSI sendiri dilihat sejak awal tampaknya dia tidak cukup bersemangat juga kalau dipasangkan antara, Kaisang dengan Babah Alun. Jadi lebih, peluangnya itu, ya Kaisang mungkin kalau tetap akan maju pada pilkada dia akan memilih di, Jawa Tengah. Nah, kalau kemudian, Ridwan Kamil tidak ada, Kaisang tidak ada, siapa yang akan diusung oleh, koalisi 02? Karena relatif mereka juga tidak punya tokoh. Dari survei-survei kemarin misalnya tidak ada satupun, tokoh dari koalisi 02 yang, muncul gitu. Misalnya kalau Partai Amanat Nasional itu, mengusulkan agar, Zita Anjani, ini anak dari Zulkifli Hasan yang maju menjadi, eee, wakil gubernur. Tapi siapa gubernurnya? Nah ini yang belum ada. Sebelumnya kan Zulkifli Hasan mengusulkan agar Kaisang berpasangan dengan Zita Anjani. Sementara Demokrat juga mengusulkan mereka, sebagai calon wakil gubernurnya. Ada namanya Johnson Sitindaun, ada Mujiono dan sebagainya. Sementara, kader Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yang sebelumnya itu, menjadi wakil gubernur di, Jakarta itu kok malah downgrade, dia dicalonkan di Pilkada Tangerang Selatan dan kemudian dia berpasangan dengan komedian Marcel Widianto. Nah ini yang, jadi, kosong ini kelihatannya ya, tidak ada satu kandidat pun yang, pantas untuk maju dari koalisi 02. Karena itulah kemudian orang menggadang-gadang kalau gitu kemungkinan ini pertarungannya antara Anies dengan, Ahok begitu ya. Tapi saya kira, PDIP juga tidak akan mengulang, kesalahan yang sama karena kenapa? Karena bagi PDIP ini tentu saja selain mereka ingin menang, pilkada di Jakarta, mereka juga tentu saja ingin, agar jangan sampai ada, kepentingan istana untuk, maju atau dinasti untuk dinasti Jokowi yang bisa maju di Jakarta. Karena sangat mungkin kalau kemudian PDIP memutuskan untuk mengusung, Ahok katakanlah bisa berhadapan dengan Anies Baswedan, ya ini kan suara di antara, oposisi ini jadi pecah gitu dan ini peluang dari koalisi 02 untuk menang itu terbuka peluangnya. Tapi saya kira sejauh ini memang di antara semua kandidat itu baru Anies yang hampir dipastikan akan maju pada pilkada, DKI Jakarta. Benar sih kalau Anda, lihat sejauh ini, bahwa Anies itu yang pasti itu, yang pasti mengusung, Anies Baswedan itu kan, dari, PKS yang memasangkan dengan, Sohibul Iman, mantan presiden PKS. Tetapi kan itu belum cukup, tiketnya. Kemudian PKB sebenarnya sudah sepakat juga untuk mengusung Anies Baswedan, tapi dia tidak sepakat dengan, Sohibul Iman sebagai wakil gubernurnya. Justru PKB lebih sepakat kalau, Anies Baswedan itu dipasangkan dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andika Perkasa, begitu. Nah, bagaimana dengan, Nasdem? Nasdem sejauh ini, belum menyatakan sikapnya setuju atau tidak setuju dengan paket yang disorongkan oleh PKS, Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman. Tapi kalau soal dukungan terhadap Anies tampaknya tidak ada pilihan lain buat, eee Nasdem ini untuk mengusung di pilkada ini dan, soal ini kalau kemudian katanya kalau terjadi, head to head antara, Anies dan Ahok itu kata, Sekjen, Partai Nasdem Hermawati Taslim kan kita sudah tahu hasilnya seperti apa pada, pilkada 2017 yang lalu. Ini, dari sini saja kita bisa lihat bahwa sebenarnya ya Anies itu ya sudah didukung oleh, PKS, didukung oleh PKB dan juga didukung oleh Nasdem. Bahkan sesungguhnya PDIP juga melalui berbagai pernyataan para tokohnya juga punya kecenderungan untuk mendukung Anies Baswedan dengan catatan mereka tentu ingin mendapatkan posisi sebagai wakil gubernurnya. Jadi secara, kalkulasi politik sebenarnya Anies ini sudah di atas angin lah. Dia hampir pasti dapat tiket, hanya masalahnya itu nanti dia diusung oleh partai apa dengan partai apa dan kemudian berpasangan dengan siapa.
Ini karena kalau salah-salah kalkulasinya, kalau masing-masing saling ngotot, tidak mau ada yang ngalah, ini bisa juga Anies batal mendapatkan tiket. Tapi rasanya tidak mungkin lah semacam itu ya. Sangat mungkin terjadi misalnya katakanlah nantinya Nasdem itu dengan PKB itu mengusung Anies Baswedan. Nah, tapi ini nggak cukup kursinya. Masih ada satu partai lagi sebenarnya yang bisa menggenapi ini ya. Ini Perindo yang juga sudah menyatakan melirik Anies Baswedan. Ini Perindo punya satu kursi ya. Kalau kemudian Nasdem dan PKB sepakat untuk mengusung Anies misalnya berpasangan dengan wakilnya katakanlah dari PKB, ini kan mereka sudah punya 21 kursi, yakni Nasdem 11 kursi dan kemudian PKB 10 kursi. Kalau ditambah dengan Perindo 22 kursi itu cukup kursinya. Tapi kalau hanya Nasdem dan PKB saja tidak cukup. Begitu juga kata nantinya PDIP itu sepakat dengan PKB untuk mengusung Anies dengan Andika. Maka ini juga cukup karena kursinya dari PDIP 15 kursi dan kemudian PKB 10 kursi, 25 kursi itu sudah cukup juga. Dan saya kira kalau itu terjadi antara PDIP dengan PKB sepakat untuk mengusung Anies, Nasdem juga akan cenderung bergabung dengan koalisi ini. Ini yang saya kira memang sekarang masih tarik-menariknya, sementara PKS itu kan sudah jelas seperti dikatakan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, dia menyatakan dia sudah mengultimatum Anies bahwa kalau mau diusung oleh PKS, ya dia harus berpasangan dengan Sohibul Iman. Tetapi yang perlu dicatat, kendati PKS ini merupakan partai pemenang pemilu di Jakarta, pemilu legislatif, tapi dia sendiri juga tidak bisa kalau mengusung sendirian pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur karena jumlah kursinya kan hanya 18 kursi, masih kurang 4 kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi saya kira PKS pun meskipun dia sekarang ini jadi partai pemenang, dia tetap harus berkoalisi dengan partai lain dan kalau dia mau berkoalisi itu harus ada negosiasi-negosiasi. Dia tidak bisa menang-menangan saja seperti kata-kata tadi misalnya mengultimatum harus dengan Sohibul Iman. Kalau kemudian tidak ada partai lain yang mau bergabung kan ini juga bisa jadi jalan buntu. Terus apakah kemudian nantinya PKS misalnya menyeberang ke kubu koalisi 02 bisa saja terjadi semacam itu katakanlah kan karena mereka sendiri juga sudah ada pertemuan dengan PSI, sudah ada pertemuan dengan Golkar begitu. Tetapi kalau toh kemudian mereka maju, siapa kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernurnya? Ini saya kira yang sangat rumit di Pilkada Jakarta ini. Jadi bukan hanya faktor kursi, jumlah kursi di DPRD, tapi juga faktor siapa kandidat yang akan dipilih. Dan sejauh ini kalau dari survei-survei yang ada memang menunjukkan Anies ini di atas angin dan peluangnya ini kalau dia kemudian mendapat tiket untuk memenangkan pilkada di Jakarta ini sangat besar gitu. Sementara kandidat-kandidat lain ini agak sulit ya untuk didongkrak karena Ahok katakanlah meskipun dia elektabilitasnya cukup tinggi 20%, rasanya nggak mungkin kalau Ahok diusung kembali untuk maju itu karena PDIP pasti akan kesulitan untuk mendapatkan partner koalisi ya. Sementara kalau kemudian misalnya PDIP ini mau tetap maju maka ya harus yang dimajukan itu adalah figur lain di luar Ahok kendati katakanlah seperti Jenderal Andika Perkasa, Tri Risma Haryani dan sebagainya yang elektabilitasnya itu masih sangat kecil hanya sekitar 1%. Tapi tetap saja itu lebih masuk akal untuk memasangkan katakanlah Anies dengan Andika Perkasa atau Anies dengan Tri Risma Haryani ketimbang Anies dengan Ahok. Begitu juga apakah kemudian PDIP juga berani head to head menghadapkan Anies dengan Ahok? Saya kira PDIP satu tadi saya sebut dia kesulitan akan mencari partner koalisi, kedua dia juga menghitung ya dipastikan Ahok akan kalah lagi. Jadi ini hitung-hitungannya yang rumit itu baik koalisi oposisi yang ingin mengusung Anies maupun koalisi 02. Tetapi keuntungan utama dari koalisi oposisi ini adalah mereka punya figur yang sangat kuat, yakni Anies Baswedan. Nah, saya kira ini yang mesti kita tunggu-tunggu seperti apa nantinya, gitu, pilkada konfigurasi politik di Jakarta ini, partai apa berkoalisi dengan partai apa, dan kemudian siapa yang menjadi calon gubernurnya dan dipasangkan dengan wakil gubernurnya siapa pula, begitu ya. Tetapi
ini, tanda-tandanya bahwa Anies itu akan kembali lagi menjadi, gubernur di Jakarta ini sangat kuat dan itu tentu saja yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Nah, manuvernya seperti apa lagi yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Saya mesti ngulang-ngulang lagi bahwa hanya ada 2 cara Pak Jokowi menghambat Anies Baswedan ini, melalui jalur politik, yakni, mengupayakan agar Anies Baswedan tidak mendapat, partai pendukung yang cukup kursinya di Jakarta dan itu rasanya, sangat, sulit begitu ya. Yang kedua ini dari sisi jalur hukum. Nah, apalagi yang jadi alasan Pak Jokowi, bisa menghambat Anies. Karena kalau pada pilpres, yang lalu kan Anies itu coba dihambat melalui, KPK dengan, kasus di, gelaran Formula E. Tetapi, kan kemudian para penyidik di KPK tidak sepakat dengan para petinggi di KPK karena memang, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat bahwa ada kasus korupsi dalam gelaran Formula E. Kalau sekarang misalnya apalagi yang akan digunakan untuk menghambat Anies Baswedan? Kalau toh katakanlah mereka menemukan celah misalnya begitu ya, itu bukan berarti ada kasusnya, tapi celah saja. Apakah, kemudian, Jokowi masih punya pengaruh untuk mengendalikan KPK? Saya kira kok tidak ya, karena, para komisioner KPK, para petinggi KPK sekarang ini kan mereka juga akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan, Desember nanti, jadi mereka nothing tulus, kecuali bagi mereka yang mengajukan, kembali untuk seleksi sebagai pimpinan KPK. Ada 2 orang ya, Nurul Gufron dan Johanis Tanak. Tetapi saya kira kedua orang ini pun juga pasti berhitung bahwa, mereka bukan akan kalau ada deal-deal politik itu bukan dengan Jokowi, tetapi dengan, Prabowo Subianto. Jadi, eee, tampaknya, cukup rumit buat Pak Jokowi itu. Kalau semula kan kita membayangkan bahwa Pak Jokowi itu kesempatan Pak Jokowi untuk cawe-cawe itu setidaknya bisa sampai penentuan siapa yang akan menjadi, calon, baik calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Karena kan ini pendaftaran akan dilakukan pada bulan Agustus, bulan depan, sementara kemudian, penentuan atau penetapan calonnya itu pada bulan September dan pada masa itu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, setelah itu, setelah dia tanggal 20 Oktober dia tidak bisa lagi, cawe-cawe karena dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Nah, ya artinya pada, nanti pada saat pelaksanaan pilkada dia sudah tidak bisa cawe-cawe. Tapi, saya kira tadinya saya duga tadinya seperti itu, Pak Jokowi masih punya peluang. Ternyata, kalau kita melihat sekarang ini sikap Golkar misalnya yang, menolak untuk mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta saja yang menunjukkan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu sudah mulai, melemah. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.